Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Mantap. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Lalu abang tanya tadi, dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, sesuai dengan penyaliban Yesus tadi, bang, memang betul. Dia datang untuk menyelamatkan dunia. Tetapi kedatangan yang kedua kali itu untuk menghakimi. Penghakimannya adalah berdasarkan apa yang diperintahkan Elohim untuk ia katakan. Kan gitu. Nah, sekarang mana perkataan Elohim yang membahas tentang perintah menyalibkan Yesus? Ada enggak? Enggak ada, tapi dalam benar, saya tanggapi. Tapi dalam nubuatan Nabi Yeremia, Nabi Daud dan lain sebagainya sebelum Yesus dilahirkan itu sudah mereka nubuatkan gitu. Bagaimana kehidupan seorang anak manusia ini yang akan diutus, yaitu Yesus tadi. Dia sudah menubuatkan itu yang diberikan oleh ilhamnya Allah gitu. Ya, sekarang kalau itu nubuatan menurut saudara kami Kristen, di mana Bapa Elohim menginginkan kematian orang benar untuk menyelamatkan orang bersalah, itu di mana tertulis? Ada enggak? Ya, abang minta ayatnya gimana tadi pertanyaannya? Sorry ya. Ada enggak Elohim menginginkan orang benar mati dibunuh disalib untuk menyelamatkan orang berdosa? Ada enggak dalilnya dari Elohim? Untuk ayatnya nggak ada, bang. Nah, enggak ada. Enggak ada. Berarti enggak ada penghakiman yang tidak percaya Yesus disalib itu akan binasa. Justru sebaliknya, yang percaya Yesus disalib itulah yang binasa. Karena Elohim tidak pernah menginginkan kematian terhadap Yesus untuk menyelamatkan orang yang benar. Untuk menyelamatkan orang yang tidak benar. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak perkataanku dan tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ada enggak Yesus pernah mengatakan, salibkan aku, bunuhlah aku untuk menyelamatkan dosa-dosa kalian? Ada enggak Elohim pernah berfirman, orang benar, orang yang dikasihi, dijadikan sebagai tumbal untuk menyelamatkan orang-orang bersalah? Ada enggak? Nggak ada. Itu kan sesuai yang dibilangnya tadi tuh, bang ya. Yesus itu pada saat dia ketika ada di Bani Israel sambil berseru atau kayak memberikan ajaran, itu pada saat dirinya yang kali pertama dia itu memang untuk menyelamatkan. Ketika kali kedua dia datang, itulah yang ditunggu-tunggu orang Kristen, atau itu yang disebut akhir menyelamatkan zaman ke kiamat, maka dia akan membinasakan lagi. Ya, menyelamatkan dengan cara apa? Menyelamatkan manusia dengan cara apa? Ya, kita nggak tahu karena nggak dibahas oleh Bapak di situ. Ya, menyelamatkan dengan cara menerima Elohim satu-satunya Tuhan dan menerima dia sebagai rasul. Ini ayatnya itu, bang, sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 17. Yohanes 17, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nggak ada rasul di situ, bang. Utus itu apa dalam bahasa Arabnya? Kami nggak pakai bahasa Arab, bang. Ya, rasul. Rasul itu apa artinya? Ya, itu mau bahasa abang, orang Arab. Ya, rasul artinya itu. Ya wes, terserah abang. Berarti Yesus rasul. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai rasul. Selesai. Nah, ya itu. Nah, kan Anda menggunakan kata rasul juga di dalam kitab kalian. Ngambil dari Al-Quran, kan begitu. Jadi, untuk mendapatkan hidup,
Lalu dari mana kata rasul ada di Bible? Oke, bukan ngambil dari Al-Quran, itu biar Lalu dari mana? Lalu dari mana? Kalau bukan dari Quran. bahasa Arab. BTW kita setuju nggak Bang? Bahasa itu bukan milik suatu negara apapun. Bahasa Iya, itu untuk tapi Tuhan berfirman menggunakan bahasa tertentu. Itu Anda harus akui. Jadi ketika Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Kitab Anda dituliskan dalam bahasa Yunani. Kenapa ada kata rasul di dalam? Makanya kita balik lagi Bang, itulah misi misionaris atau para penginjil tadi. Nggak mungkin lah dia pakai bahasa Yunani Bang ke orang Indonesia. Bagus. Anda sudah Nggak mungkin dia pakai bahasa apostoles, forekers, nggak tahu lah. Oke. Ya, namanya Kembali kepada tema kita. Ketika Kristen bertemu dengan Yesus dan menemukan Kristen menyembah dirinya, sedangkan yang menjadi pola penghakiman adalah firman yang dia terima dari Bapaknya. Kristen ini kemana? Surga apa neraka? Sebenarnya aku nggak dapat poinnya Bang, pertanyaan Abang ini ya. Kan yang menjadi hakimnya nanti adalah perkataan-perkataan Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya? Mengajarkan untuk menyembah dirinya nggak ada. Nggak ada. Ada Dia nggak dari Yesus dia sendiri ya? Dia tapi mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan baik. Dia nggak ada ngajarin. Ada nggak Yesus mengajarkan dirinya, mengajarkan orang lain untuk makan babi? Nggak ada lah Bang, ya Nggak ada. ampun. Ibadah Minggu? Nggak ada. Natalan? Nggak ada. Jangan bersunat? Jangan bersunat, nggak ada. Ke gereja? Nggak ada. Lalu apa yang bisa menyelamatkan Kristen? Semua yang Kristen lakukan adalah semua yang bertentangan dengan perintah Bapa. Bagaimana mau selamat Kristen ini? Lalu apa yang kami percayai? Ya kami percayai ajaran dia. Mana ajaran dia yang tadi Anda mingguan, Anda menyembah dia, tidak bersunat, makan babi, Natalan, mingguan. Mana ajaran dia yang Anda lakukan, yang mana? Berdasarkan yang Abang bilang tadi, kenapa kalian ke gereja, kenapa kalian Natalan, tanggal 25, kenapa Paskah, dan lain sebagainya, itu artinya tanda menghormati Bang. Menghormati terhadap manusia yang dilakukan. Yaitu tentang, misalnya nih, kenapa Bang merayakan 17 Agustus? Kan nggak ada urusan. Nah, bukan itu ini kan untuk memperingati gitu. Itulah hati pada orang yang percaya kepadanya. Cara penyembahan kami. Ini berbicara mengenai penghakiman. Pada saat kita dihakimi, Anda dihakimi, ya berdasarkan firman, bukan berdasarkan dengan keinginan-keinginan kalian, tetapi berdasarkan firman yang Yesus sampaikan, dan firman itu adalah hidup kekal. Makanya Yesus menyampaikan sesuatu sebagaimana yang diperintahkan Bapa untuk ia sampaikan. Nah ternyata Kristen melakukan rutinitas kekristenan, tidak ada perintah Bapa seperti itu. Apa yang Bapa perintahkan, kuduskan hari Sabtu, sunat, itu perjanjian kekal, jangan makan babi, kemudian sujud dalam beribadah, menyatakan diri yang tiada Tuhan selain dirinya. Semua dilanggar oleh orang Kristen. Jadi bagaimana Kristen mau selamat? Kristen apa yang bisa menyelamatkan Kristen? Tak ada. Semua firman yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel dilanggar seluruhnya. Jadi apa yang bisa menyelamatkan Kristen? Pada saat penghakiman. Ajaran Yesus itu kami lakukan. Kalau ajaran Yesus yang Anda lakukan, Anda tidak menjadi Kristen. Hah? Kenapa Bang bilang begitu? Tadi Anda sudah menguraikan mingguan, Natalan, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, bukan ajaran Yesus. Kok masih bingung? Itu ajaran-ajaran yang tanggal 25 Paskah menyembah, makan segala macam itu bukan ya, jangan bedain ya. Makan babi segala macam itu bedain. Yang kami bikin kayak merayakan hari itu Bang, itu tanda kami memberikan penghormatan atau memperingati gitu. Biar kami nggak lupa gitu, siapa sih penyelamat kami gitu. Kok menjadi apa? Yesus itu menyelamatkan apa Bang? Untuk kita tahu siapa yang menjadi pahlawan Indonesia ketika kita dijajah itu. Enggak, maksudnya Yesus menyelamatkan Kristen itu di mananya? Kok jadi Yesus penyelamat Kristen? Maksudnya apa ini? Mana ada pernah Yesus menyelamatkan Kristen? Kalian yang mengklaim, tapi Yesus justru mengusir kalian. Di mana Yesus menyelamatkan Kristen coba? Dalil mana yang Anda gunakan?
Yesus menyelamatkan Kristen. Yang ada Yesus mengusir Kristen ke Kan neraka. orang Itu yang percaya betul. kepadanya, Bang. Bukan dibilangnya Kristen. Kalau Yesus percaya kepadanya, Yesus bukan menyelamatkan orang Kristen. Yesus yang percaya kepadanya. kalau Orang-orang yang percaya percaya kepadanya. kepadanya, kalau percaya kepadanya. kepadanya, melakukan segala pekerjaan yang Yesus lakukan. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ada nggak Yesus melakukan makan babi, tidak bersunat, mingguan, menyembah Yesus, Natalan? Ada nggak? Ya nggak mungkin lah Yesus memperingati dirinya sendiri ya. Ya itu yang saya balikkan tadi ya, Nah, Bang. Itu itulah cara kami yang untuk menghormati dia. Bentar. katanya Itu percaya. bentar. Itu cara kami menghormati Yesus tadi. Sedangkan untuk ajarannya kami juga ikutin ajaran dia. Nggak kami hilangkan. Dengan cara kami memperingati dia nggak kami hilangin satupun ajaran-ajaran tentang Yesus, tentang kasih itu, tentang Untuk kasih lagi. Paling cuma kasih itu doang. Tapi seluruh pernyataan-pernyataan yang Yesus sampaikan kepada kaumnya Bani Israel tidak ada yang kalian lakukan. apa yang nggak kami lakukan. Contoh, sunat. Ya, Kalian sunat? sunat nggak bersunat bukan arti kamu akan diselamatkan. Kata siapa? Yesus di Matius 5 nomor 19 mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Torah, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit, alias neraka. Tapi barang siapa yang melanggar satupun dari hukum Taurat itu yang ada sekitar ratusan aturan itu, satupun dia satupun dia salah, itu batal semua dan ulang dari awal. Kata siapa? Itulah memang hukum Taurat itu, Bang. Iya, kata siapa? Itu kan kata pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sekarang ada nggak Yesus mengatakan itu? Bentar Bang ya. Gini, Yesus itu dia diutus, yang artinya diutus dan mengikuti ajaran-ajaran hukum Taurat. Ketika dia disalib, itu hukum yang Taurat tadi, hukum-hukum lama itu dihapus oleh dia melalui Siapa? penyaliban tadi. Tunggu dulu. Siapa yang menginginkan penyaliban? Loncat-loncat Bang, jadi nggak Ya, Anda memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus di atas salib membatalkan Torah. Itu fitnah. Ya, betul. Nah, di mana Yesus mengatakan itu bahwa dia datang untuk membatalkan Taurat? Dia malah mengatakan di Matius 5:17, jangan kau menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ingat itu garis bawah itu Bang. Jangan kau menyangka aku yang artinya Yesus menghilangkan hukum Taurat ketika dia ada di bumi. Itu garis besarnya. Ya, terus kenapa dihilangkan? Ya melalui penyaliban itu dia menghapus semua. Kata siapa? Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesusnya mengatakan aku membatalkan Taurat dengan salib? Yang mengatakan itu adalah Paulus, Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Paulus yang membatalkan, bukan Yesus. Kan sudah aku bilang tadi Bang, abang garis bawahi. Aku datang ke sini bukan untuk membatalkan, yang artinya aku. Nah, pertanyaanku lagi, kalau memang abang harusnya setuju dengan itu, mana Yesus bilang kalian ikutin itu hukum Taurat? Lalu dia sebut-sebutin. Baca Matius 23 nomor 3. Lalu baca pengakuannya juga di dalam pengajarannya dia, Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48. Lengkap itu di situ. Matius berapa? Matius berapa? Matius 23. Matius 23 ayat nomor 1, nomor 2. Bentar. Biar fair, ada nggak dia menyuruh juga kan? Matius 23 nomor 1 dan 2 ya? Iya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.
Itu berarti Yesus mengajarkan kemudian untuk mempraktekkan, untuk melakukan hukum Taurat. Jangan ikuti orang Farisi. Orang Farisi hanya berkata tapi tidak mempraktekkan. Jangan ikuti, tapi dengarkan segala apa yang dikatakan itu. Apa yang dikatakan? Ya lakukan hukum Taurat. Begitu juga ketika Yesus ditanya, "Guru, apa dan bagaimana cara kami memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Aku boleh minta tolong sama abang tentang ajaran Paulus katanya meniadakan hukum Taurat itu, biar ku Iya. bisa biar singkat gitu daripada ku cari-cari. Ayat berapa itu bang? Iya. Efesus 2 nomor 15. Efesus 2, ntar bang ya. Efesus 2 nomor 15. Biar ada ininya. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Lalu kita kan dia kan sedang bicara kepada orang-orang murid-muridnya dan ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini kan bangsa-bangsa Yahudi, Bang. Nah, itu kan dia memang mengikuti ajaran atau menggenapi semua ajaran-ajaran bangsa Yahudi ketika dia ada di situ. Tidak meniadakannya. Tetapi ketika hubungan dari antara Efesus 2 ayat 15 ini tadi, makanya dengan matinya dia itu, dia membatalkan hukum Taurat itu. Kata siapa? Paulus kan? Iya. Nah, sekarang Yesus mengatakan dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Iya, dia itu maksudnya, Bang, dengan cara dia itu membilang kepada dirinya, dia enggak menghapus atau enggak mengikuti hukum-hukum Taurat atau hukum-hukum Yahudi itu, dia enggak. Tetapi ketika dia sudah mati untuk menebus hukum itu dan sudah digenapinya, satu pun enggak ditolaknya, makanya di situ kami percaya juga. Ya, di mana Yesus membatalkan Taurat dengan cara disalib? Siapa yang mengajarkan itu? Kan Paulus yang mengajarkan itu, bukan Yesus. Sementara Yesus ajarannya berbeda. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Barang siapa loh? Tak boleh, kata Yesus. Aku juga nggak bisa jawab itu, Bang. Cuman satu jawaban dari aku, memang dia ketika ngomong dari situ untuk orang-orang Yahudi dan Farisi. Tapi ketika dia sudah mau diangkat ke surga, dia memberikan kepada murid-muridnya satu perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti bukan cuma bangsa-bangsa Yahudi saja. Sehingga ketika kami orang bangsa Indonesia ini mengikuti ajaran Yesus, kami nggak akan mengikuti adat istiadat orang-orang Yahudi. Nah, sekarang permasalahannya, yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Masalahnya itu di situ. Lalu mana Yesus kalau bukan itu Yesus? Ya, Yesus terangkat ke langit. Sebelum penangkapan, Yesusnya sudah di langit. Waduh. Ya, itu kata Yesus sendiri, bukan kata saya. Jauh kan? Cerita dari mana ini, Bang? Aduh. Jadi coba Anda baca Yohanes 13 nomor 1. Anda kan beragama selama ini cuma doktrin dogma, bukan karena proses belajar. Boleh. Yohanes berapa? 13 nomor 1. Oh, Yohanes 13 ayat 1. Yes. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Oke, sebelum Paskah Yesus sudah tahu bahwa sudah tiba saatnya dia beralih dari dunia ke mana? Kepada Bapa. Sebelum Paskah kan? Ya, sebelum Paskah. Nah, sebelum Paskah, bukan dari dunia ke dunia orang mati, tapi dari dunia ke Bapa. Sebelum Paskah itu sudah tiba saatnya Yesus harus ke Bapa sebelum Paskah. Berarti yang keluar dari kubur ini dalam memperingati Paskah kalian ini itu siapa? Coba Anda lihat di dalam
Kisah Para Rasul 2 Bentar. atau Lukas 22. Silakan. Bentar. Ketika dia bilang kayak gitu, sementara itu sebelum hari raya Paskah, mulai Yesus dan lain sebagainya. Pokoknya dia bercerita kepada murid-muridnya. Dan ketika itu, bagaimana cara murid-muridnya masih tahu itu masih Yesus? Dia di situ kan di Matius 13 tadi itu kan dia membasuh kaki murid-muridnya gitu. Sampai dibilangnya akulah guru dan Tuhan, memang betul perkataanmu. Kalau itu, Lalu kalau itu sampai ada kejadian ketika dia udah bilang di situ, aku akan pergi ke tempat Bapa. Bagaimana? Jadi siapa yang berbicara sehingga ibunya si Maria pun nggak tahu ini masih Yesus atau enggak? Lah, detik penangkapan disitulah Yesus pergi. Lah. Tadi abang bilang di ayat 13 ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Bukan Iya di situ. kan hari Jumat. Hari Jumat itu kan Yesus terjadi penangkapan. Nah, hari Jumat itulah kemudian Yesus terangkat. Jadi yang disalib bukan Yesus, yang ditangkap bukan Yesus. Mari kita buktikan. Yang ditangkap bukan Yesus. Berani nggak kita buktikan? Boleh. Aku ngakak kali semua. Iya, kamu saudara ini belajar cuma doktrin gereja soalnya. Cerita-cerita yang mana? Coba lagi bang. Lah, tadi yang Anda pahami Yohanes 13 itu apa? Yesus terangkat ke langit ke Bapa sebelum apa? Dia artinya yang saya pahami di ayat 1 ini bang. Artinya dia memang tahu, bukan berarti dia langsung pergi naik ke atas langsung menghilang. Saatnya sudah tiba. Saatnya sudah tiba. Betul. Memang dia sudah tahu pemikirannya. Saatnya sudah tiba. Tapi nggak mungkin langsung dia ketika dibilang saatnya sudah tiba. Nggak gitu. Soalnya dia membasuh kaki murid-muridnya setelah itu. Jadi siapa yang membasuh kaki murid-muridnya ketika dia sudah surga? Baik, kita buktikan bahwa yang ditangkap itu bukan Yesus. Di Lukas 22, ketika ada penangkapan terjadi terhadap dirinya, apa yang dikatakan oleh imam-imam di situ? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Elohim? Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Ayat berapa itu bang? 22. Lukas 22. Ya, ayat. Di data nomor 67. Oh, atau ya, silakan. Ayat 67 katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Bentar, 66. Itu paragraf baru soalnya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi. Nah itu kan udah dari sini kan udah mencerna yang Matius 13 tadi bang harusnya abang. Yohanes 13 ini yang ditangkap ini sudah ditangkap, ini orang ini sudah ditangkap. Dan harusnya dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan iman-iman kepala ahli-ahli Taurat dan segala macam yang menolak Yesus, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Kata mereka orang-orang Farisi itu, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami orang Farisi. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Terus? Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Jika aku bertanya, kamu nggak akan menjawab. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Ya, dari mulutnya sendiri. Berarti itu Yesus lagi ngomong tuh. Ada nggak oknum ini mengaku aku Mesias? Kata, sekalipun aku katakan kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Ya kan itu udah dijawabnya bang. Sekalipun dia ngomong aku Mesias, kamu nggak akan percaya aku Mesias. Lah, jadi kalau begitu, jadi menurut Anda, jadi menurut saudara orang-orang itu menangkap Yesus karena tidak percaya itu Yesus atau percaya itu Yesus? Orang-orang ini, bang, tolong, orang Farisi ini nggak percaya Yesus, nggak percaya ajarannya, karena mereka itu menyembah. Enggak, bukan ajarannya. Yang di sidang ini mereka percaya Yesus atau tidak percaya kalau ini yang di sidang Yesus? Yang di sidang ini Yesus, nah mereka nanya Mesias. Iya,
apakah Mesias. kamu ini Mesias atau bukan? Apakah mereka percaya atau tidak percaya? Ya tentunya itu adalah Yesus. Mereka nggak percaya. Lah, terus kenapa disalib kalau tidak percaya? Kalau mereka tidak percaya kalau yang mereka tangkap ini Yesus, kenapa disalib? Justru mereka percaya. Justru mereka percaya bahwa yang mereka tangkap ini adalah Mesias, makanya mereka salib. Benar tidak? Dengar Bang, Mesias itu adalah sang juru selamat Bang ya. Nah, Yesus ini dia mengaku adalah sang Mesias itu. Di mana dia mengaku? percaya. Di mana dia mengaku di sini bahwa dia Mesias? Dia membawa ajaran-ajaran itu Bang. Kalau Yesus yang asli betul, memang dia Mesias. Tapi yang di sidang ini, apakah dia mengaku Mesias? Lalu ketika dia ditangkap, apakah itu bukan Yesus lagi? Kan dia mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Jadi yang duduk di depan mahkamah ini siapa? Yang duduk di mahkamah ini siapa? Mana perkataannya tadi, sorry Bang. Kata mereka Ayo. semua kalau begitu, engkau itu Ayo. kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Kamu yang mengatakan, bukan aku. Dan kalaupun aku mengatakan kepadamu, kamu tidak akan percaya kalau sebenarnya aku ini bukan Yesus. Kau tidak akan percaya, kau akan tetap menyalibkan aku. Tetap Iya. saja kau tidak percaya. Kau Orang tetap Farisi. menganggap aku Yesus, padahal aku ini bukan Yesus. Padahal dia sudah bilang, coba di data nomor 69-nya. Jadi dia bukan mengaku dia Yesus di situ. Coba 69 baca. Baca 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Di mana itu? Duduk di mana dia? Mulai sekarang duduk di mana si Yesus ini? Mulai anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Itu di mana? Di mana itu? Di mana? Di mana itu? Ayo, di mana? Sabar. Di mana? Ayo, di mana? Inilah akibatnya kalau cuman doktrin dogma gereja. Sekarang orang yang di sidang mengatakan, mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas, di langit sebelah kanan Tuhan. Yang kau salib ini benar-benar bukan Yesus, tapi walaupun aku mengatakannya, kalian tidak akan percaya. Jedar. Jadi yang disalib itu bukan Yesus, tetapi oknum lain. Itulah yang dikatakan Al-Quran saya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Orang lain yang disalib, bukan Yesusnya. Yesus sudah duduk di atas. Gimana? Lalu siapa itu? Bukan Yesus menurut Abang? Ngapa dia tahu Yesus sudah duduk di atas? Dia sendiri yang mengatakannya bukan Yesus kok. Yesus sekarang sudah duduk di atas. Lalu yang di sini siapa? Yang di depan Orang sidang? yang dikutuk, orang yang dikutuk Elohim. Dia yang tahu pantas. Yesus sudah ada di surga. Yes. Dia tahu karena dia yang dipakai untuk menggantikan Yesus. Makanya yang disalib itu orang yang dikutuk Elohim, bukan Yesus. Yesus orang dikasihi. Yang dikutuk ini orang yang disalib. Makanya di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar disalib, agar dibunuh. Nah sekarang siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang menyerahkan orang benar Yesus untuk dibunuh? Yudas. Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yudas. Siapa yang iblis menurut Yesus? Yudas. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk? Yang makan uang suap, yang mengkhianati orang benar, yang menyerahkan orang benar untuk disalib. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang ingin membunuh Yesus, tetapi Allah kemudian menyelamatkan Yesus. Yang dibunuh adalah salah satu dari mereka yang mengkhianat, yang makan uang suap. Itu real fakta. Makanya orang Yahudi meludahi kalian, karena sebenarnya yang mereka salib itu bukan Yesus, bukan Isa. Yang mereka salib adalah orang yang mengkhianati Yesus. Itulah yang disalib. Makanya
Yesus mengatakan di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Apa kata Yesus? Orang-orang jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan kepada mereka orang jahat satu tanda apapun selain Anak Manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Makanya tidak ada satupun murid Yesus, tidak ada keluarga Yesus, emaknya sekalipun tidak pernah menunggu detik-detik keluarnya Yesus dari kubur. Oke, udah dapat ilham dari Tuhan ini bang. Kayaknya. Iya, Aku dapat silakan. ilham dari Tuhan ini. Ketika dia Silakan. bilang, sekalipun aku mengatakan kepada kamu, mana tadi itu ya, mulai sekarang anak manusia, artinya dia sedang ketika ada di sidang agama, itu artinya bukan artinya detik itu juga bang. Mulai sekarang itu artinya setelah dia disalibkan, itu makanya dia akan duduk di surga nanti ketika itu. Karena dia tahu di penghakiman ketika selesai sidang agama ini, dia bakalan disalib gitu. Dan sesuai dengan abang yang bilang tadi, siapa yang menerima suap, bagaimana Yesus yang sudah diserahkan ke situ, ya Yudas kan udah tahu lah Yesus itu gimana perawakannya, gimana sifat aslinya, tentu Yudas sudah tahu dan dia menyerahkan Yesus. Nggak mungkin tiba-tiba Yesus menghilang gitu dan digantikan oleh seorang yang terkutuk, yang kata abang bilang. Seharusnya di situ logika kita main di situ. Dan ketika juga orang-orang Yahudi, Simon Petrus yang menyangkal ketika Yesus itu ditanya apakah kamu murid Yesus, seharusnya itu Simon Petrus nggak usah datang ke sana, soalnya bukan Yesus yang sedang disalib tersebut, Ya, kan memang melainkan orang yang terkutuk yang udah diganti. murid-murid Yesus semuanya lari meninggalkan Yesus. Tidak ada Ya, murid betul. Yesus. Sebelum Tidak ada murid Yesus menunggu Yesus bangkit, malah tidak percaya terhadap kebangkitan. Ya sabar, kita baca di Lukas itu tadi, Bang. Ini lagi di sidang, di depan sidang agama orang-orang Farisi tadi yang abang bilang mulai sekarang, berarti di titik ini udah di sana dia. Berarti orang yang gantikan pada saat dia ngomong itu Yesus itu udah di surga, berarti aku ini adalah SpongeBob. Berarti ya, seharusnya Simon Petrus dan murid-muridnya nggak usah lagi datang ke penyaliban gitu. Langsung aja biarin aja dia tewas. Tapi Ya, mereka kan memang malah datang ke begitu. sana. Kan Enggak, memang mereka begitu. malah datang ke sana. Mereka datang ke tempat penyaliban itu dan orang Farisi mana? orang Yahudi di situ bertanya kepadanya, "Hei, bukankah kamu apa sampai dia menyangkal 3 kali itu, Bang?" Iya, karena memang yang dilihat itu bukan gurunya, makanya dia sangkal. Ya, maksudnya aku pula harusnya kita main logika kita di situ, Bang. Iya, Bagaimana kenapa dia semua- menyangkal? Karena itu bukan gurunya. Harusnya logika Anda main. Kau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok 3 kali. Ya memang, karena Yesus sudah tahu aku diganti. Dan kau akan menyangkalku, karena memang yang kau lihat itu bukan aku. Di box itu, nak, di box itu tempat parfum. Ya Allah. Loh, kenapa jadi Anda menertawakan diri Anda? Sekarang kesimpulannya begini. Hebat Sekarang sekali. kesimpulannya begini. Orang-orang Kristen sedunia menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Kasihan anak ini. Anjir. Orang-orang sedunia, Bisa pula Orang-orang- membenarkan gitu ya, karena mengapa Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali itu karena memang betul bukan Yesus. loh, kan Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa melihat aku. Coba Anda baca Matius 23, nomor 39. Boleh Anda baca? Sebenarnya udah terjawab gitu loh, Bang. Yang ku bilang tadi, aku dapat ilham dari Tuhan gitu. Coba baca Matius Harusnya 23 kita nomor logika kita gitu. 39. Kenapa mereka harusnya kan udah dicemooh, udah ditendang, udah dipaku tangannya sebelum-sebelumnya. Tapi kenapa mereka masih beramai-ramai nengok Yesus yang ngaku Mesias itu tetap disalib gitu? Harusnya udah masuk lalu logika kita di situ juga, dan murid-muridnya juga udah pada berdatangan ke sana semua ramai. Mana dalilnya? Kalau muridnya percaya kalau gurunya yang disalib, mana Logika saja itu, dalilnya? Bang. Jangan pakai logika, nggak boleh pakai logika, harus pakai akal dalil. Kalau cuman logika, Anda jadi Kristen. Sekarang Yesus mengatakan di Matius 23:39, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi. Sebelum kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apa itu maksudnya? Kau tidak akan melihat aku lagi. Jadi yang dilihat oleh mereka itu siapa? Yesus atau bukan Yesus? Ayo. Sebenarnya kalau di luar abang memang menelan ayat-ayat Alkitab ini secara mentah-mentah mungkin ya bisa Ya kita. memang karena sekarang begini.
Yang menginginkan penyaliban iblis atau Elohim? Jawab dulu. Gimana? Yang menginginkan penyaliban penyaliban terhadap ya, Yesus, iblis lah. iblis. Sekarang yang berjuang ke seluruh dunia untuk orang percaya Yesus disalib itu siapa? Maksudnya harusnya apa yang ku jawab itu? Sekarang kan Anda tahu bahwa yang menginginkan penyaliban adalah iblis. Betul? Betul. Betul kan? Nah, Betul. sekarang orang Kristen mau Yesus disalib atau mau Yesus tidak disalib? Orang Kristen itu setelah kematian Yesus itu adanya. Iya, sekarang yang menerima hadiah penyaliban itu siapa? Dari iblis. Hadiah. Itu bukan Hadiah dong. Lalu apa? Hadiah itu. Lalu apa? Lalu keinginan. apa? Apa yang kalian inginkan dari penyaliban ini? Apa? Ya nggak tahu itu ya. Lu. Dalam Sekarang jadi sebagaimana. bingung. Anda sudah menjawab yang menginginkan penyaliban adalah iblis. Nah. Ketika iblis berhasil menyalib Yesus, apa keuntungan bagi Kristen? Iblis berhasil menyalibkan Yesus. Apa Untung keuntungan bagi Kristen? Ketika dia Keuntungannya- berhasil menyalib Kristus. Ya, apa keuntungan bagi? Dosa-dosa kami diselamatkan dari Nah, dosa. berarti iblis berhasil menjanjikan keselamatan kepada kalian dengan menyalib Yesus, betul? Salah. Nah, di mana Tuhan menjanjikan keselamatan dengan membunuh Yesus? Loh, aku bilang salah kok. Ya salah, berarti Tuhan dong yang menjanjikan keselamatan kalau bukan iblis. Rencana iblis itu, dengar dulu Bang ya, biar Ah. tapi ya. Rencana iblis Silakan. itu memang Membunuh dia, Yesus. memang dia kan di pertama itu kan biar iblis itu apa namanya? Mencobai Yesus gitu. Sembahlah aku terakhirnya, nyala engkau gitu kan dan sebagainya. Dan sehingga ketika dia menurut dia rencana dia untuk menyalibkan Yesus itu berhasil, padahal dalam perencanaan itu ya Bapak di situ memakai rencana iblis tersebut untuk Hai, cara iblis memanipulasi. Di mana Bapak Elohim menginginkan pembunuhan terhadap orang benar? Dalilnya? nggak ada. Enggak ada. Terus dari mana Anda berbicara Tuhan menggunakan rencana iblis itu untuk menyelamatkan Kristen? Dari mana dasar Anda ngomong gitu? Apa dasarnya? Di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, mana dalilnya Tuhan membenarkan orang yang bersalah dengan membunuh orang benar? Mana dalilnya? Abang ini loncat pertanyaannya itu kemana-mana. Maksudnya itu kita lagi bahas Yesus, tapi mana tentang Tuhan keselamatan. Elohim. Ingat tadi kita membawa Yohanes 12 harus berdasarkan penghakiman itu Tuhan Elohim, perkataan Tuhan Elohim. Tuhan Elohim mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak membenarkan orang bersalah. Membunuh Yesus adalah melanggar firman Tuhan. Betul? Betul. Siapa yang mendapatkan keselamatan dengan melanggar firman Tuhan? Orang yang membunuh Yesus itu dia nggak percaya kepada Allah Bapa. Iya, sekarang pertanyaan saya, siapa Tetapi yang ketika mendapatkan kematian Yesus itu, yaitu Yesus membuktikan keselamatan itu ada padanya. Iya, sekarang siapa yang mengatakan kepada Anda Yesus menyelamatkan dengan cara dia dibunuh? Mungkin itu peragu Bang ya. Oke, Boleh gantian kita bertanya Bang? boleh. Silakan. Boleh ya. Ini bukan menghujat Bang, memang logika saja. Aku boleh bertanya ya. Silakan, silakan. Islam ini ada pada abad ke-7 Masehi, abad ke-7, sedangkan kisah-kisah Yesus ini, Matius, Markus, Lukas ini udah ada diberitakan pada abad pertama gitu ya. Kristen itu udah ada di abad pertama. Lalu kenapa kitab-kitab kita ini, kenapa sebagian besarnya itu sama gitu, mirip? Oke, baik. Saya ceritakan kepada saudara. Ketika berbicara tentang penyaliban, dalam ajaran agama Islam, penyaliban itu terjadi karena adanya pembangkangan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa. Jadi yang pertama di zaman
abad pertama itu Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nabi Isa dalam bahasa Arab, Iso dalam bahasa Aram, Yesua dalam bahasa Ibrani. Mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya. Ketika Bani Israel kemudian ingin membunuh, ingin menyalibkan, pencipta langit dan bumi menyelamatkan Nabi Isa. Nah, informasi ini disaksikan oleh pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan maha melihat, Tuhan maha menyaksikan. Tuhan yang maha melihat menyaksikan itu menyampaikan di abad ke-7 kepada Nabi Muhammad. Jadi informasi yang datang kepada Nabi Muhammad adalah informasi yang akurat dari langit. Tidak melakukan penelitian. Sedangkan Bible itu tidak ditulis berdasarkan pewahyuan. Bible Perjanjian Baru itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan orang-orang yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian terkait dengan apa yang dilakukan Nabi Isa dengan kaumnya, dengan murid-muridnya, dengan sahabat-sahabatnya. Lalu penulisnya menuliskannya dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena kitab-kitab itu akan dipersembahkan untuk kekaisaran Roma, untuk kekaisaran Yunani, untuk orang penguasa pada saat itu. Maka Isa dituliskan dengan nama Isus. Jadi terkait Al-Quranul Karim datang belakangan, tapi yang menjadi informan di sana, sumber informasi di sana adalah pencipta langit dan bumi yang menjadi sumber informasinya. Sedangkan Bible yang datang duluan, sumber informasinya itu adalah kesaksian orang-orang yang tidak dikenal. Jadi kalau ada kesamaan yang Anda temukan, itu karena pencipta langit dan bumi yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang tragedi itu. Dan yang dituliskan Bible itu adalah kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang dituliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian orang-orang pada zaman itu. Jadi kalau ada kesamaan, wajar ada kesamaan. Karena menceritakan tragedi yang sama dengan sumber yang berbeda. Silakan. Iya, itu tadi pertanyaanku Bang ya. Ketika Abang bilang itu ilhamnya langsung daripada Allah kepada Nabi Muhammad, seharusnya dong bisa membenarkan Alkitab kami ini memang betul adanya isinya. Karena sebagian besarnya memang sama gitu. Tidak bisa dibenarkan karena kitab Anda itu bukan wahyu. Kitab Anda itu dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Ya, dikumpulkan. Bahkan dengan setujunya Abang, Allah Tuhannya Abang itu ya. Maaf kalau kita bilang Allah itu sesuai dengan yang dia perintahkan dan itu udah ada duluan gitu. Udah duluan ada gitu Alkitab yang kami bukukan gitu di abad pertama. Kitab Anda itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan hasil penelitian. Ya, betul. Nah, berarti ada kemungkinan salah nggak kalau penelitian? Is okay, apapun itu. Ada kemungkinan nggak salah? Tapi kenapa harus ngikut gitu kitabnya? Maksudnya itu kan kayak udah duluan kami misalnya kan, udah tertulis lah catatannya itu, tapi isinya pun hampir sebesarnya itu sama gitu. Kan saya sudah bilang, yang diceritakan dari dua kitab ini adalah tragedi yang sama, oknum yang sama, peristiwa yang sama, tempat yang sama, kisah yang sama, tetapi sumber berita berbeda. Sehingga ada ketidaksamaan dan ada kesamaan. Ya, sekarang itu kan menurut Abang aja itu diberitakan oleh Allah sendiri, sedangkan yang Kristen itu berdasarkan sumber penelitian. Lalu Nabi penelitian, logika kita kok bisa mereka membukukan kitab itu yang bahkan ada kitab yang akan mengikuti isi ini. Nah, sekarang Nabi Muhammad menerima informasi itu dari mana? Dari Allah kata Bang kan. Iya, berarti akurat pemberiannya karena dari yang maha menyaksikan. Yang menyaksikan itulah yang mewahyukan. Ini secara tidak langsung Abang bilang karena isinya pun sama dan diikuti. Bible Anda dituliskan berdasarkan dari hasil penyelidikan, penelitian dari orang-orang yang tidak dikenali. Oke. Kenapa? Saya setuju, cuman kan yang kupertanyakan kan kami duluan gitu loh, sehingga secara tidak langsung Al-Quran ini pun membenarkan Alkitab itu memang betul adanya kalau menurut Abang memang hasil penelitian dan segalanya, tapi secara tidak langsung isi daripada kitab kami itu pun benar jadinya. Apanya yang benar di Bible? Apanya yang benar di Bible? Orang Kristen aja, orang Kristen aja, maaf nih, orang Kristen aja
mati-matian untuk membenarkan Bible, mereka meluruskan arah cerita dengan cara mengoreksi, merevisi setiap saat kitabnya. Bagaimana mau dikatakan benar? Itu kan hasil penyelidikan orang-orang yang ada pada saat itu tentang peristiwa. Nah, kalau ada kesamaan, karena memang menceritakan hal yang sama. Iya. Kalau ada ketidaksamaan, ya kembali kepada akal. Ini yang ditulis berdasarkan saksi yang maha hidup. Ini Nah, dituliskan dari kesaksian orang-orang. Ya kami lebih pilih yang itu logikanya disaksikan tadi, yang Bang. maha hidup. Kita pakai logika kita. Time lapse-nya Kristen itu udah ada di abad pertama gitu. Sedangkan Muslim ke abad 600 setelahnya. Oke, baik. Sekarang begini. Anda baca kitab Anda 2 Petrus 2, nomor 1. Sebagaimana di tengah-tengahmu dulu tampil nabi-nabi palsu, sekarang juga di tengah-tengah kamu tampil pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Sekarang itu kapan? Abad pertama. Kitab Anda berasal dari mana? Abad pertama. Masa kami harus percaya kepada pengajaran palsu meskipun dia datang di abad pertama? Dan Yesus mewanti-wanti muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu itu abad pertama, penyesatnya di abad pertama. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar domba pada di alis serigala buas. Lah, yang dimaksud di sini siapa? Orang yang datang di abad pertama menemui murid-murid Yesus dan mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Itulah sumber tulisan Bible. Bagaimana kami mau percaya? Sumber tulisan Bible itu diambil dari orang-orang pertama, Abang setuju? Bukan orang-orang pertama, kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak dikenali. Apalagi mereka menulis puluhan tahun setelah kejadian. Puluhan tahun setelah kejadian. Ribuan tahun. Sekarang tahun 2000 yang kejadian itu. Bukan. Tahun Penulisnya seperti Lukas menuliskan di atas tahun 60. Matius tahun 60. Paulus menulis di tahun 48. Yohanes menulis di tahun 90-an ke atas. Lalu bagaimana caranya kita mau percaya Yesus kejadiannya sekian, tetapi buku itu dikumpulkan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Apakah yang bersaksi di tahun 33 ini menghafal kesaksiannya sehingga nanti ketemu di tahun 60, 70, 80, 90 dengan penulis, lalu mereka memberikan kesaksian. Begini loh. Mereka penghafal rupanya. Iya, kami percaya Para rasul-rasul dan nabi ini diberikan ilham gitu. Kalau ilham, kenapa melakukan penelitian? bukan Mereka nggak melakukan penelitian. Mereka itu dikasih tahu kalau ayat-ayat itu enggak, yang melakukan penelitian ini kan yang menulis Alkitab, sedangkan yang Matius, Markus dan Lukas ini mereka diberikan ilham, catatlah kejadian-kejadian pada waktu itu ketika Yesus datang gitu. Di mana itu tertulis? Catatlah itu di mana? Lukas melakukan penelitian, Markus melakukan jiplak, salinan. Kemudian Matius, Yohanes juga melakukan penelitian dari kesaksian-kesaksian. Paulus menerima 13 kitabnya itu dari makhluk asing. Mengaku Yesus tapi bukan manusia. Wahyu ditulis di Pulau Patmos antara tahun 90, ada yang mengatakan sampai tahun 110. Siapa yang datang ke Pulau Patmos? Makanya kitab saudara itu direvisi, diperbaiki, dikoreksi setiap saat. Kalau ada dirasa ini agak lain, ini dirubah lagi, agak lain diperbaiki lagi. Ini perlu ditambal lagi. Seperti itu adanya. Jadi kalau kitab Abang itu langsung dari Tuhan. Pencipta langit dan bumi yang mewahyukan kemudian melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad itu hidup di zaman jahiliyah. Tidak mengerti Taurat, tidak mengerti Injil, tidak mengerti bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Suryani, bahasa Yunani. Tidak mengerti. Tiba-tiba informasi datang kepadanya. Dan dia kemudian menghafalkan, menyampaikan, mengajarkan kurang lebih daripada 23 tahun. Oke, logikanya di sini kitab itu sorry ya, saya bukan menghina. Logikanya di sini berarti kitab Al-Qur'an ini adalah dibicarakan oleh satu orang yang bernama Muhammad saja, sedangkan di Alkitab kami itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes pada zaman itu yang memberitakan kejadian yang hampir mirip semua gitu, tentang Yesus, kematian Yesus,
tentang orang-orang Farisi itu hampir mirip semua gitu kesaksian mereka. Sedangkan Saudara. Muhammad itu cuma satu orang saja. Oke, saudara, sekiranya Hairil Anwar atau Tatang Sutarma hidup di zaman itu dan menulis juga, kalian juga jadikan kitab suci bukunya. Nabi Muhammad, Nabi Musa sendiri memiliki kitab. Tidak ada 2 orang, 3 orang. Nabi Daud sendiri, Salomo sendiri, Yeremia sendiri, Daniel sendiri, Saul sendiri, nggak ada. Cuman di kitabmu banyak orang. Kenapa? Karena mereka adalah pewarta atau wartawan pengumpul berita-berita yang mereka kemudian tuliskan. Ingat, bukan cuma 4 orang yang penulis pada saat itu. Banyak penulis, tapi ditolak oleh gereja tulisan mereka. Karena tidak sesuai dengan ajaran Roma Yunani. Yang sesuai dengan Roma Yunani mereka pakai. Makanya ada disebut kitab kanon, ada disebut kitab apokrifa yang disembunyikan, jangan dipakai. Seperti Filipus, Thomas, Barnabas tidak dipakai karena tidak sesuai dengan amanat gereja. Lalu saya pun ingin bertanya, sehingga saya pun ingin bertanya-tanya, kenapa kita harus percaya omongan satu orang tersebut gitu, atas nama Nabi Muhammad? Kenapa harus saya percaya gitu Al-Quran itu? Karena orang saja yang membicarakan. Baik. Sekarang kalau Anda melihat bagaimana seorang Nabi Muhammad bisa menjelaskan sebuah pemberitaan dengan akurat dan benar. Kalau dia ada 2 ataupun 3 ataupun 4 bisa bertentangan. Dan itu bukan sifatnya pewahyuan. Karena Nabi penutup itu cuma seorang. Nabi penutup cuma seorang. Yang datang diutus kepada Bani Israel cuma Yesus. Yang lain bukan. Cuman Musa, yang lain bukan. Daud, yang lain bukan. Satu-satu mereka. Yesuslah satu-satunya manusia yang diutus kepada Bani Israel sebagai nabi terakhir. Rasul terakhir untuk kaum Bani Israel. Sedangkan penulis-penulis ini adalah wartawan-wartawan yang menceritakan tentang apa yang mereka kumpulkan atas peristiwa Yesus. Yang jadi masalah sekarang, harusnya Yesus menjadi satu-satunya sumber. Yesus yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana segala firman itu? Siapa sumber? Yesus. Mana segala firman yang Yesus sampaikan? Enggak ada lagi. Ya, seperti yang aku bilang Bang ya, timeline-nya itu kan seperti orang Kristen udah ada kitabnya pada abad pertama gitu kan. Dan sedangkan setelahnya itu baru adanya Al-Quran gitu, sehingga yang memberitakan pun satu orang, dan kami pun gimana mempertanyakan yang bagaimana gitu kan, soalnya duluan ini. Jadi gini Bang, menurut saya kan pada nabi-nabi di Al-Quran itu dia kan kayak beda isinya gitu, sedangkan nabi-nabi di Alkitab itu juga beda isinya, sehingga harusnya kita tarik sebuah informasi mana yang benar gitu, soalnya memang akan satu hal yang sama tapi kayak berbeda-beda gitu. Oke, baik. Pertanyaannya harusnya begini. Nabi Muhammad penerima firman dan penyampai firman. Sekarang Yesus dan juga penulis-penulis Bible, siapa di antara mereka yang menerima firman dari Elohim? Yesus kan? Berarti Yesus satu-satunya sumber. Yesus satu-satunya sumber. Bukan, Yesus enggak membawa Alkitab Bang, dia membawa ajaran gitu. Iya, Yesus. Jadi polanya begini, Bung. Polanya begini. Nabi Muhammad satu-satunya orang yang menerima ilham. Lalu Nabi Muhammad memberikan kepada sahabat-sahabatnya. Seluruh sahabatnya kemudian menulis. Kenapa cuman satu Al-Quran? Karena seluruh tulisan murid sama semuanya. Maka dibukukan menjadi satu kitab. Sedangkan kalau Yesus, dia satu-satunya sumber penerima firman. Tidak pernah menyampaikan firmannya ke Markus, tidak pernah menyampaikan ke Lukas, tidak pernah ke Matius, tidak pernah ke penulis Yohanes, tidak pernah kepada Paulus. Mereka sibuk masing-masing independen mencatat sesuai dengan selera mereka masing-masing. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku Lukas, buku Matius, buku Markus, buku Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Yesus sebagai sumber tidak mengenal buku Anda. Nabi Muhammad satu-satunya sumber memberikan legitimasi kepada sahabat-sahabatnya untuk menghafal dan untuk menuliskan.
Oleh karena hafalannya sama, oleh karena tulisannya sama, maka dibukukan cukup satu kitab. Karena semua tulisan murid, semua hafalan murid sama persis. Jadi ngapain banyak kitab? Berbeda dengan Lukas, Markus, Matius. Bahkan Markus tidak kenal kepada penulis Matius. Matius tidak kenal kepada penulis Yohanes. Begitu juga sebaliknya. Mereka tidak saling kenal satu sama yang lain. Karena Yesus bukanlah menjadikan mereka murid-muridnya. Yesus tidak mengenal Lukas. Yesus tidak mengenal Markus. Yesus tidak mengenal Paulus. Mereka para penulis-penulis ini hanya menuliskan puluhan tahun setelah Yesus terangkat dari langit, dari bumi. Iya. Yesus itu nggak membawa kitab, cuman memberikan pengajaran. Dan siapa yang menulis Sama. ini? Nabi Itu adalah Muhammad juga orang-orang begitu. yang diberikan ilham kepada Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad tidak diberi kitab. Jadi Nabi Muhammad menerima firman. jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan. memang Allah tidak memberikan kitab ini, yang artinya Tuhan seharusnya menghendaki gitu. Ketika nggak menghendaki ajaran seperti ini, maka tidak akan keluar namanya Alkitab. Karena Yesus atau Allah pun tidak menolak kitab-kitab ini. Yesus tidak bertemu dengan penulis kitab, apalagi kitabnya. Ya, seharusnya mereka pun kalau menfitnah Yesus itu disalib, harusnya mereka pun dilaknat itu Matius, Markus itu. Memang dilaknat, memang dilaknat. Tidak ada kejadian seperti itu. Mereka malah Kata siapa? Coba Anda baca Ulangan 18 nomor 20-22. Barang siapa yang menuliskan mengatasnamakan namaku tapi tidak pernah aku katakan itu, maka mereka harus dibunuh. Tolong tunjukkan, sabar. Tolong tunjukkan kepada saya siapa dari penulis Bible yang tidak mati mengenaskan. Semua penulis Bible mati mengenaskan semuanya. Tak ada satupun yang tidak. Ada yang digoreng, ada yang diseret, ada yang dipotong lehernya. Semuanya mati mengenaskan. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan, barang siapa yang menuliskan karangan-karangan mengatasnamakan aku, yang tidak pernah aku firmankan kepadanya, maka dia akan mati. Mati maksudnya di sana, mati dengan sangat mengenaskan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Nah sekarang, sederhananya gini. Yesus satu-satunya manusia yang datang ke tengah kaumnya Bani Israel, menerima firman dari langit dan menyampaikan firman itu kepada muridnya. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Begitu juga Nabi Muhammad. Bedanya, ketika Nabi Muhammad menerima firman, Nabi Muhammad memberikan kepada sahabat, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Hafalan dan tulisan itu digodok sama mereka, diajarkan, dihafalkan, dituliskan, dihafalkan, sampai kemudian utuh menjadi sebuah kitab. Nah, pertanyaan juga, kenapa bisa kita harus mempercayai perkataan Nabi Muhammad? Ini pertanyaanku sebagai Kristen ya. Oke, Sehingga baik. terbuatlah itu apa yang diucapkannya. Baik. Kenapa kita harus percaya? Masalah legitimasi lah, apalah. Baik. Kenapa harus percaya kepada Nabi Muhammad? Karena beliaulah yang menyampaikan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang sampai kepadanya itu mutlak murni sampai detik ini. Tidak ada perubahan satupun. Dan apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad di dalamnya tidak bertentangan dengan akal, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bahkan saling mendukung pengetahuan teknologi. Itu berkesesuaian dengan isi Al-Quran yang sudah dituliskan 1400 tahun silam. Bagaimana Al-Quran menjelaskan garis edar tata surya, Al-Anbiya ayat 33, dan banyak hal lagi. Langit tidak bertiang, Luqman ayat 10, sidik jari, Al-Qiyamah ayat 3, semua diceritakan. Ada laut yang tidak kemudian menyatu, ada api di bawah lautan. Kemudian ada gunung pelangi, bagaimana kemudian angin mengkawinkan tumbuhan. Semua diterangkan dalam Al-Quran dan berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan hari ini. Jadi Nabi Muhammad tidak mungkin berdusta. Ini pasti petunjuk dari Tuhan. Buktinya apa yang diucapkan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan satu lagi, yang disebut firman Tuhan tidak akan mungkin lebih rendah pengetahuan yang ada di dalamnya daripada kemampuan berpikir manusia. Al-Quran sehebat apapun manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan isinya. Bahkan ketika manusia melakukan penelitian dan menghasilkan hasil penelitian tentang ilmu, ternyata 1400 tahun silam Al-Quran lebih dulu kemudian menjelaskan itu. Bagaimana dengan Bible?
setiap saat direvisi, setiap saat dikoreksi, direvisi, koreksi, revisi, koreksi. Artinya itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Buktinya manusia lebih pintar daripada kitab itu, sehingga kitab itu harus direvisi. Kalau Al-Quran, siapa yang berani merevisinya? Siapa yang mampu kemudian mengoreksinya? Tidak ada. Karena pengetahuan yang ada di dalamnya lebih tinggi dari pengetahuan manusia. Manusia seluruhnya tunduk kepada Quran. Berbeda dengan Bible. Bible tunduk kepada orang-orang yang ada di lembaga Bible. Kalau dia merasa, oh ini sudah kurang pas untuk dipakai, mereka ganti, dirubah lagi, direvisi lagi. Ini sudah tidak pas lagi, dirubah lagi. Setiap saat itu yang terjadi di Bible. Artinya Bible memang bukan firman Tuhan. Karena kenapa? Manusia masa lebih pintar dari Tuhannya? Kalau Al-Quran 1400 tahun silam difirmankan oleh pencipta langit dan bumi, sampai hari ini tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Ilmu pengetahuan yang harus tunduk kepada Al-Quran. Itulah bukti bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad, tetapi perkataan dari pencipta langit dan bumi yang maha mengetahui. Sehingga isinya lebih tinggi pengetahuannya daripada pengetahuan manusia. Itu, Bung. Oke, Abang dalam percaya hadis. Percaya? Justru itu kan ketika menurut kata Abang Al-Quran itu diperkatakan oleh Nabi Muhammad, lalu disuruh para sahabat-sahabatnya untuk menulisnya. Di detik yang sama pun sahabat-sahabatnya pun menuliskan apa pengajaran-pengajaran tentang Nabi Muhammad tersebut gitu kan. Sehingga yang menurut saya pun menolak kayak gitu. Silakan Anda menolak. Jadi Ya. Anda harus membedakan firman Allah itu Quran. Uraian firman Allah itulah hadits. Siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk menguraikan firman-Nya kepada manusia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menguraikan ayat suci Al-Quran ini. Nah, sedangkan hadis inilah hasil dari uraian itu. Di mana legalitas Nabi Muhammad kemudian untuk menjelaskan isi Quran? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Aku wahyukan Al-Quran agar engkau menjelaskan isinya kepada seluruh umat manusia. Nah, penjelasan Al-Quran inilah yang disebut hadits. Ya, ketika yang menyampaikan Ketika yang menyampaikan isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad, di satu sisi ada orang yang menuliskan bagaimana Muhammad ketika hidupnya, semasa hidupnya, bagaimana pengajarannya. Seperti dalam hidup saya, menurut saya itu bertolak belakang jadinya. Sehingga kita bisa percaya isi Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad. Ketika seseorang mencatat perjalanan Muhammad itu bagaimananya dan pengajarannya bagaimananya gitu. Sehingga saya pun menolak. Nabi Menurut saya Muhammad hadis yang kayak nggak masuk di akal gitu. Contohnya kayak Muhammad membelah bulan. Seharusnya itu kan Nggak masuk jadi akal. viral. enggak masuk akal. Nabi Muhammad belah bulan. Ya, seharusnya itu jadi viral. Dan harusnya pasang surut itu pun harusnya naik gitu. Karena bulan itu mengatur pasang surutnya air laut gitu. Harusnya ada kejadian besar gitu yang terjadi ketika Muhammad membelah bulan dan lain sebagainya. Banyak pengajaran hadis-hadis yang saya tolak dan kayak 75 bidadari ada di surga. Kayak gitu. Ya, Baik. belakang menurut saya. Tapi kalau misalnya di dalam Bible saudara dikatakan bahwasanya langit terbelah, Anda percaya? Boleh Abang apa? Soalnya saya belum pernah saya nggak bisa percaya atau enggaknya. Karena kita harus baca konteksnya dulu apa. Sedangkan di hadis yang tadi saya bilang langit Muhammad terbelah sendiri. dulu. Langit terbelah. Anda percaya langit terbelah? Langit terbelah. Ya kita baca konteksnya karena saya nggak tahu maksud dari perkataan Abang. Nah, sedangkan Nabi Muhammad ditantang oleh orang-orang yang ada pada zamannya. Wahai Nabi Muhammad, jikalau engkau betul adalah Nabi, apa mukjizatmu? Coba kau belah bulan. Ya, Nabiku berdoa kepada Tuhannya, ya Rabb, orang-orang sini mau lihat bahwa aku ini adalah utusanmu. Mereka menginginkan bulan terbelah. Ya terbelah bulannya. Nabi Muhammad bukan beliau yang membelah bulan. Bulan Nabi Muhammad tersambung lagi. Ada nggak? Nabi Muhammad tidak belah bulan. Yang belah bulan itu adalah Allah. Oke, lalu ada nggak? Sama seperti Yesus. Yesus tidak membangkitkan manusia. Yang membangkitkan adalah Allah.
Tapi itu mujizat yang Allah berikan kepada Yesus. Jadi yang namanya mujizat itu kemampuan luar biasa yang diberikan oleh pencipta langit dan bumi kepada nabinya. Bukan nabinya yang melakukan, tapi itu adalah mujizat yang diberikan Tuhannya. Ya, saya bertanya bang, saksi-saksi yang melihat bulan itu terbelah dan apakah bulan itu tersambung lagi kayak ada nggak? Iya, tersambung kembali. Dan NASA menemukan bekas terbelahnya bulan itu kan. Coba Anda cari di Google sekarang ini. Sekarang Anda ketik. Ada bukti bahwa jejak bulan pernah terbelah itu ditemukan oleh NASA. Ada. Nah, kalau Anda bertanya, apakah ada saksi? Sejazirah Arab seketika juga, waktu itu juga ketika mereka minta bukti, mereka langsung bersyahadat. Kami bersaksi engkau adalah Nabi, wahai Nabi Muhammad. Persaksikanlah kami beriman kepadamu. Makanya Sejazirah Arab beriman kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak dipercayai di tempat kelahiran para nabi. Kristen tidak berkembang di tanah kelahiran para nabi. Kristen berkembang di barat. Kenapa Anda berkembang di tengah-tengah tempat lahirnya para nabi? Karena cerita Kristen itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tapi kalau yang terjadi pada Nabi Muhammad terjadi di TKP. Apa yang diimani oleh orang yang ada di TKP 1400 tahun tidak pernah goyah imannya kepada Nabi Muhammad. Yesus, ada nggak yang percaya kepada dia di Yerusalem ini? Nggak ada. Tidak ada yang percaya kepada dia. Yang percaya hanya di Roma, Vatikan, Belanda, Inggris, Indonesia sebagian. Tetapi di Yerusalem, orang-orang yang menjadi mengaku pengikut Yesus sampai di sana diludahin malah. Nabi Muhammad pengikutnya, kalau dia bukan Nabi, Sejazirah Arab, waktu yang sangat panjang 1400 tahun silam lamanya. Andai saja Nabi Muhammad itu kemudian tidak memiliki mujizat yang diperlihatkan atau orang-orang di sana tidak percaya, begitu Nabi Muhammad meninggal, orang kembali ke agamanya yang lama. Faktanya? Oke. Aku mungkin PR ku nanti kan nyari apakah benar yang abang bilang bulan terbelah lalu tersambung ada bekasnya. Silakan. Emang PR saya. Lalu yang saya masih ragu kenapa tentang penjabaran ini, karena bagaimanapun hadis-hadis yang mencatatkan bagaimana pengajaran Muhammad ini masih saya tolak gitu, menurut saya ya. Sehingga saya pun juga meragukan isi daripada Al-Quran. Itu menurut saya yang orang Kristen ini ya bang ya, bukan. Iya, silakan, tidak apa-apa. Itu adalah PR saya mungkin ya kan. Dan Iya. sekarang poin kita memang sudah selesai lah menurut saya tentang diskusi kita ini bang. Oke, Apakah abang saudara. mau nambahin lagi? Sudah lah kan? Udah. Karena ini kan kita satu-satu ya. Saya sudah membahas tentang kitab saudara. Boleh. Anda membahas kitab saya, berarti sudah satu-satu. Kalau Oke. kita lanjut lagi, berarti kembali lagi ke pertanyaan berikutnya terkait tema kan. Ya, nanti kepanjangan lagi bang. Oke lah bang ya, Bang Zuma, makasih Oke, sip. sudah memberikan saya izin naik. Sama-sama. Saya minta maaf Baik. kalau ada kata-kata yang salah. Salam toleransi bang. Sama-sama. Sama Siap. bangsa Indonesia. Siap, Terima kasih, saudaraku, Bang Zuma. siap. Thank you. Makasih. Hebat. Saya suka dengan anak muda yang mau belajar. Senang kali pun aku. Kalau anak muda mau belajar, tanya jawab, tidak menghujat. Nah ini tujuan kita memang harus kayak gitu. Jangan yang sama yang lain. Naik-naik, menghujat, menista. Nah, itu tidak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Nanti akan saling menyakiti malah. Kalau kayak tadi ada ini, mau belajar, bertanya, dan mau mendengarkan. Itu yang begitu yang kita cari teman-teman sekalian. Silakan. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu kita sebentar. Kita cari lagi yang non-muslim yang mau belajar.
silakan teman-teman kita yang non-muslim ajukan permintaan. Ini banyak teman-teman kita yang salah tekan ini. Rata-rata muslim ini teman-teman. Halo? Halo? Semangat maghrib. Halo? Banyak yang minta permintaan, tapi rata-rata muslim teman-teman. Kita naikkan yang non-muslim. Adik yang tadi bagus, suka saya dialog dengan orang yang mau belajar gitu. Minimal belajar untuk mendengar gitu ya. Enggak ngototan, saling memberi ruang untuk bicara. Itu bagus. Halo, semangat maghrib, saudara. Selalu minta abang ini. Tapi begitu naik langsung turun. Banyak yang minta teman-teman, cuman bingung milih yang mana. Halo, semangat sore.